Oke. Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perekaman tentang sebuah kasus coaching di mana ada guru yang merasa gugup pada saat disupervisi oleh kepala sekolah. Saya Ewaldus Patrianus Samu dan teman saya Pak Aristo Salus. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Apa kabar Pak Aristo hari ini? Saya harap Pak Aristo dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih, Pak. Saya dalam keadaan sehat selalu. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat. Amin Pak Aristo. Ya, Pak Aristo, kira-kira keberatan tidak jika siang ini kita bicara sedikit karena ada sesuatu yang Bapak ingin bicarakan Pak Aristo? Oh, begitu, Bapak. Kebetulan saya tidak ada pembelajaran di kelas, Pak. Jadi, saya bisa berdiskusi dengan Bapak. Oke, baiklah kalau begitu. Pak Aristo, mari ke ruangan saya, kita ngobrol santai aja, tidak perlu gugup, tidak perlu ragu untuk menyampaikan segala unek-unek yang ada dalam hati Pak Aristo. Siap, Bapak. Terima kasih. Baik Pak Aristo, jadi tadi Bapak sudah melakukan supervisi kelas yang dilakukan oleh saya sendiri. Bapak ingin bertanya, kira-kira bagaimana perasaan Pak Aristo setelah dilakukan supervisi kelas ini? Iya, Pak. Saya jujur, saya bersyukur, Pak. Karena sudah dilakukan supervisi di kelas. Saya merasa lega, Pak, akhirnya. Oh, Pak Aristo merasa lega. Kalau selama supervisi, kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Aristo? Iya, Pak. Selama pembelajaran, apalagi saat dilakukan supervisi, jujur, saya merasa gugup, Pak. Oh, merasa gugup. Oke, baik, oke, baik. Coba ceritakan mengapa Pak Aristo merasakan gugup saat disupervisi tadi, Pak. Jujur saja, Pak. Selama saya menjadi seorang guru, saya belum pernah disupervisi, Pak. Terakhir, saya diamati oleh dosen pembimbing pada saat saya kuliah dulu. Waktu praktik mengajar pada saat kuliah. Oh, begitu Pak Aristo. Berarti sudah lama sekali tidak dilakukan supervisi Pak Aristo, eh? Kadang-kadang itu karena gugup juga, kalau gugup dalam kelas pada saat melakukan supervisi, kita jadi lupa akan materi yang mau akan kita sampaikan, begitu ya Pak ya? Iya, benar sekali, Pak. Saya merasakan tadi, Pak, materi yang saya sudah siapkan semalam, akhirnya banyak yang lupa untuk disampaikan ke anak-anak. Selain materi juga, Pak, materi pembelajaran, saya juga kurang maksimal dalam penguasaan kelas. Terus banyak murid-murid di kelas yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri, Pak, tanpa memperhatikan penjelasan saya, Pak. Saya kecewa sekali, Pak. Oh, begitu ya Pak Aristo. Jangan terlalu merasa kecewa Pak Aristo. Memang tadi waktu supervisi di dalam kelas juga itu, saya sebagai supervisor itu menyaksikan sendiri, mengamati di kelas itu banyak sekali murid yang kurang memperhatikan penjelasan Pak Aristo. Mereka masih sibuk-sibuk sendiri dengan aktivitasnya. Kira-kira menurut Pak Aristo, apa yang menyebabkan murid-murid di kelas Bapak itu tadi itu sibuk dengan aktivitas mereka sendiri, Pak? Iya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik, Pak. Terus, yang kedua, metode pembelajaran juga dari saya yang dilakukan itu kurang bervariasi, Pak. Mungkin itu kendalanya juga, Pak. Iya, sepakat. Saya sepakat dengan Pak Aristo. Ya benar sekali, Pak. Jadi, kalau menurut Pak Aristo tadi, untuk media yang Pak Aristo gunakan dalam kelas itu, mengapa tidak maksimal? Bagaimana dengan medianya itu tadi? Iya, Pak. Uh, Terkait media yang saya gunakan juga sepertinya kurang menarik, Pak. Dan mungkin ukurannya terlalu kecil, Pak. Kecil sekali, Pak. Sehingga tidak bisa dilihat secara jelas oleh murid di kelas. Begitu, Pak. Oh iya, iya. Memang kalau saya perhatikan juga tadi dari belakang kelas itu, jadi medianya kurang jelas. Nah, kalau begitu, kalau saran saya sebagai kepala sekolah, Pak,
Jadi mungkin Pak Aristo, kalau pembelajaran berikutnya itu mungkin perlu mempersiapkan diri dengan baik. Kalau perlu diadakan latihan rumah, dan juga mungkin Pak Aristo bisa menyiapkan media pembelajaran yang menarik, agar murid-murid kita di kelas itu bisa memperhatikan pembelajaran, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas sarannya, Pak. Tapi untuk media pembelajaran yang menarik itu, Pak, kira-kira dari Bapak seperti apa, Pak? Saya mohon Oh ya, masukan. oh ya. Kalau Bapak dulu itu Pak Aristo, jadi Bapak pernah menggunakan itu video-video yang menarik, kemudian itu gambar-gambar yang bisa di-download dari internet begitu. Jadi mungkin Pak Aristo bisa menggunakan Infocus. Yang kita punya Infocus di kantor itu ada 3 tuh. Kemudian untuk medianya itu mungkin Pak Aristo bisa mendownload dari internet begitu untuk gambar, atau bisa mendownload dari YouTube untuk video-video yang ada yang berkaitan dengan pembelajaran. Kira-kira seperti itu menurut saya, Pak Aristo. Terima kasih banyak atas sarannya, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan pembelajaran dengan baik, materi dan media, agar pembelajaran bisa tersampaikan secara maksimal kepada murid-murid saya di kelas, Pak. Nah, itu yang saya suka dari Pak Aristo ini. Pak Aristo kalau saya perhatikan itu adalah pribadi yang mau belajar dan juga mau berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada murid Pak Aristo di kelas. Itu yang saya perhatikan selama ini, Pak Aristo. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga bersyukur karena bisa mengenal Bapak yang selalu memperhatikan kami semua, Pak. Terlebih khusus untuk saya. Amin, amin. Sama-sama Pak Aristo, sama-sama. Ya, Pak. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Akhirnya saya, Pak, lega sekali hari ini. Saya mulai merasa tenang dan ada semangat baru, Pak, untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Saya lebih semangat lagi, Pak. Iya, bagus. Semangat itu bagus. Ya, terima kasih juga Pak Aristo. Kamu Pak Aristo harus tetap semangat, harus tetap jaga semangat itu, tidak boleh lunglai, tidak boleh lemah, harus tetap semangat. Karena guru yang hebat itu harus bisa mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Tidak boleh gugup dan penguasaan kelasnya harus maksimal. Doa saya semoga Pak Aristo bisa mengatasi masalah tersebut sehingga kelak Pak Aristo bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid dalam kelas. Terima kasih banyak, Pak, segala doanya. Semoga Tuhan mendengarkannya, Pak. Selamat siang, Pak. Sampai jumpa. Saya pamit dulu, Pak. Oke, terima kasih Pak Aristo. Sampai jumpa. Sukses sekali, sukses selalu ya Pak Aristo ya. Selamat, Iya, semangat, iya. semangat. Iya, iya, Pak. Terima kasih, Pak.